Sallallahu Jadi saya mau cerita ke panjenengan apa adanya, bahwa sebenarnya saya itu adalah bodoh-bodohnya orang, hina-hinanya orang, karena tidak pernah sekolah, tidak pernah pondok. Tapi alhamdulillah, walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi jangan pernah ragu untuk buat sesuatu, terutama berbuat dalam hal kebaikan. Oke, jadi ketika jenengan ada yang kita tolong, biasanya kalau yang jadi keluarga pondok itu akan banyak yang kita tolong. Ada yang minta didoakan, ada yang minta disuwuk, ya, dan lain sebagainya. Jenengan lakukan apapun semampu panjenengan yang bisa sampean lakukan. Bisanya bismillah ya bismillah. Isane idoni ngono. Ora kebingung. Sebab semuanya manut kersane Gusti Allah. Gusti Allah. Wis gitu aja. Orang dulu itu tidak bisa baca bismillah setelah ya mandi kok. Tidak bisa baca Al-Fatihah ya Al-Fatihah itu tak ya mandi. Karena mendinya doa bukan hanya karena kepintarannya, karena kebersihan dan kejenihan hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulangi ya. Jadi mandinya doa itu bukan hanya karena kepintarannya, tetapi karena kebersihan hatinya. Bukan hanya karena hafalan, tetapi yang lebih penting pada tindakan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, santri saya itu ada pasien yang datang itu kesurupan, pernah dibawa ke Banyuwangi, pernah dibawa ke Surabaya, ke Pandaan dan sebagainya. Sakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Kalau di Rukyah itu kesurupan terus, kalau dari rumah itu tiap hari itu berantem dengan suaminya. Ketika di Rukyah di sini kesurupannya nggak mari-mari. Sudah dibacain ini dan itu, marinya hanya dengan semilah itu aja, hanya dengan bismillah itu aja sembuh. Bahkan ketika dibacakan asma Allah yang lainnya, ayat kursi dan lain sebagainya, sampai Al-Baqarah, gak sembuh-sembuh. Karena ketika itu yang dibacakan itu lebih pintar daripada yang membaca. Jinnya ini lebih pintar ketimbang sing malah diklerek-klerek nih. Gue mau atas kleru rupiah aku loh jadi.
maca anase kleru rugi hak sing pinter aku maca Al-Fatihah kleru-kleru nek karo sini akhirnya sembuhnya hanya dengan semelah. Nah ketika itu yang saya rasakan harus lebih menjaga hati. Jadi bukan hanya pada perkataannya, lebih kepada perbuatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi untuk semua warga Pondok Nuswantoro ini yang saya minta benar-benar menjaga hatinya. Jangan gampang baperan. Ya. Jangan gampang. Jangan jadi orang yang amati. Apa itu orang yang amatiran? Gampang terombak-ambing oleh keadaan. Wong ini milu ini, wong ono milu ono. Dilokne wong susah, dibuju wong kesenengan. Ini tandanya orang yang amati, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Siap nggih? Jangan jadi orang yang amati. Walaupun dalam keadaan seperti apapun harus tetap menjadi orang yang baik dalam keadaan seperti apapun. Kalau panjenengan bilang saya akan baik kepada orang yang baik kepada saya, ini namanya amati. Ini enggak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu walaupun dicaci dihina tetap baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Tapi baik kepada orang yang enggak baik kepada kita, baru itu namanya luar biasa. Siap nggih? Siap. Ketika dicaci jangan pernah marah. Jangan pernah membenci orang yang membenci diri kita. Baiknya karena Allah Subhanahu. Kalau kita baik cuma karena manusia, kecewa Bapak Ibu. Kecewa. Contoh panjenengan kalau punya ibu, ya ibunya sudah tua, pikun, dikasih makan katanya belum. Apakah ketika seperti itu kita boleh nggak berbuat baik? Nggak boleh. Karena perintah Allah itu kita harus berbuat baik kepada orang tua. Apapun, bagaimanapun keadaannya jeleknya, itu urusan orang tua. Urusan kita, tanggung jawab kita, itu harus baik kepada orang tua. Yang terutama kepada orang tua. Yang kedua, kepada sesama. Baik itu kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, kita wajib untuk berbuat baik. Dan ingat, baiknya karena Allah, bukan karena manusia. Contoh sampai baik ke tetangga, sampai punya panenan ngasih ke tetangga. Kalau baiknya cuma karena tetangga, nanti tetangganya panen nggak ngasih sampai kecewa. Karena baiknya karena manusia. Tapi karena Allah tidak akan ada kecewanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kopinya lanjut ya. Ngopi karo rokokan ya. Lek ngopi renek rokokan iki kaya ngising ora cewa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ya. Dan nanti saya harap kita bisa kumpul setiap 3 bulan sekali. Siap ya? 3 bulan sekali kita kumpul. Dan nanti Pak Insya Allah kita buat seperti arisan. Ya, seperti arisan. Kita nanti bikin setiap daerah. Dan nanti dari setiap satu persatu
kita gantian. Siapa yang tidak mampu kita bantu dulu. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita kumpul-kumpul di sini bukan hanya kumpul-kumpul saja, bukan hanya ijazahan saja yang bersifat batiniah, tapi juga secara zahiriyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pertama kali kita jumpa, jadi pertama kali pengukuhan keluarga besar Pondok Nuswantoro. Jadi saya cerita dulu asal usul saya, biar panjenengan paham. Kalau menurut kita tadi, Abah tadi, saya yang ke-8, tapi yang paling goblok. Anak Abah Yai Syaifuddin yang nomor 8, tapi yang paling goblok. Teramain saya. Jadi saya anak angkat dari beliau. Kalau aslinya, loh ini kok kacamata ya, Masya Allah. Mantap. Yes, saya cerita asal usul saya dulu nih. Karena saya dulu mendapatkan kemudahan, ini sangat penting, tolong didengarkan. Saya mendapatkan kemudahan sampai saat ini, semua hal terasa mudah. Baik itu rezeki, ya istri yang punya 2, ya. Jangan contoh, jangan. Wanita banyak yang tergila-gila, ya. Iya kita lagi. Gas. Ya, rezeki mudah. Jadi semua yang saya dapatkan kemudahan ini akan saya ceritakan ke panjenengan. Saya dulu dijalankan oleh Allah seperti ini, dijalankan oleh guru saya dengan amalan ini, akan saya ceritakan ke panjenengan. Semoga saya mendapatkan kemudahan karena dijalankan oleh guru saya dengan sholawat. Semoga panjenengan pun juga mendapatkan kemudahan seperti saya dulu dijalankan oleh guru saya. Yang pertama kita bercerita tentang jalan hidup saya dulu. Okay? Jadi saya itu dari kecil, dari umur 12 tahun sampai hampir menginjak umur 20, dari umur belasan, itu merawat orang tua saya. Jadi orang tua saya dulu, beliau mondok di Maron, Laras, Makmur. Setelah itu beliau ke Lampung. Di Lampung ketemu dengan ibu saya, menikah dan punya saya. Ceritanya begitu. Iya, Lampung, ibu Solo, kalau bapak Ngawi. Nah, ketika beliau dulu di pondok, akhirnya pergi ke Lampung dan menikah dengan ibu saya. Itu setiap malam kalau saya pijitin ayah saya, biasanya jam 7 malam itu pijitin. Ada ayah gak yang kayak saya gitu? Kalau jam 7 malam itu ngicek-ngicek orang tuanya gitu, ada? Ya. Kalau anak-anak dulu kayak gitu, kalau sekarang mainannya gadget aja, HP aja, teh. Nah, jadi kerjaan saya dulu itu kalau malam, ketika beliau selesai pulang ngaji itu pasti suruh pijitin saya. Nanti kasih uang 100 rupiah itu suruh negara. Nah, ayah saya itu dulu sering cerita tentang kegiatan beliau di pondok pesantren, seperti tentang ilmu hikmah dan lain sebagainya, sehingga membuat saya itu sangat tertarik dengan ilmu hikmah. Karena beliau sering bercerita tentang ilmu hikmah. Salah satunya ketika beliau di pondok, ada teman santrinya yang intipin kiainya Jumat, nggak taunya berdiri dari malam sampai pagi. Ada salah satu santri yang pulang ke rumah, balik ke pondok, uangnya itu jadi tebelek, jadi telek. Itu karena uangnya nggak halal, pernah seperti itu. Dan pernah beliau bercerita, ada salah satu anak lurah yang dipondokkan di pondok beliau di Maron. Anak lurah ini ketika dipondokkan itu pekerjaannya seperti saya dulu. Jadi pekerjaannya hanya cuci sandal, ngarit dan lain sebagainya. Jadi nggak pernah ngaji karena santri dalam. Santri dalam itu santri yang nggak punya uang. Jadi nggak bisa mondok umum, bisanya derek kiai. Ini ada anak lurah di Ngawi itu dipondokkan di pondok abah saya itu, di tempatnya ayah saya itu.
ketika beliau sedang mondok di situ melihat anak lurah itu dipondokkan di sana. Ketika dipondokkan di sana 3 bulan itu ayahnya nengok, lurahnya itu nengok ke pondok. Ketika menengok di pondok melihat anaknya ini cuci sandalnya kiai. Terus lurahnya ini, bapaknya yang lurah ini marah. Ini anak saya ini saya pondokkan di sini itu buat ngaji loh ya, bukan buat jadi pembantu seperti itu. Akhirnya kiainya itu jawab, ya monggo kerso ta anak jenengan, wong saya lo ndak guru, anak jenengan yang melakukan seperti itu sendiri. Terus anaknya itu dipanggil. Anaknya dipanggil, menghadaplah ke orang tuanya. Setelah itu anaknya bertanya kepada ayahnya, ya jenengan itu pengen kula mondok supados kula ngaji ta, supados kula pinter to. Nggih, iki cerita dari orang tua saya demi Allah. Iya, kamu itu tak pondokno itu ben pinter, ben ngaji, ora kok dadi pembantu. Sampeyan pengen kula ngaji ngopo jarene anake ngoten. Yo ngaji kitab ala-ala, ngaji alim muta'alim, kitab ihya dan sebagainya. Akhirnya kitabnya itu semuanya diambil dari pondok umum, dibawa ke hadapan ayahku. Dan demi Allah, demi Rasulullah, kata ayah saya, santri ini tadi yang tidak pernah ngaji, yang pekerjaannya itu hanya ngurusin kiainya, hanya cuci sandal dan sebagainya. Semua kitab yang dibawa itu hafal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita dari ayah saya. Makanya saya itu di pondok ya akhirnya orang tahu ngaji, mergo ya ora duit. Tapi kok ya ora hafal kaya iki mau. Baca Pulau Troguna sih ya kleru gitu loh. Jadi saya itu terinspirasi dari kisah ayah saya. Wes di pondok iki ora usah ngaji. Yang penting golek ridhone kiai. Yang penting itu apa? Mendekat kepada yang punya ilmu, kata ayah saya, dan mendekat kepada yang dititipkan ilmu. Yang punya ilmu itu siapa? Allah Subhanahu. Penting pegang maksiat. Sebab tirakat yang paling kuat, kata ayah saya, yang penting tidak melakukan maksiat. Yang kedua yang penting cari ridhonya guru. Makanya ya yang penting wis layani guru gimana. Tapi alhamdulillah, walaupun saya itu tidak bisa ngaji, tapi alhamdulillah sekarang dengan izin Allah, berkah barokah dari kiai-kiai saya, alhamdulillah punya pondok pesantren. Kiainya ya yang asli pinter ngaji, kiainya insya Allah sekarang ini anaknya Abah Yai Syahudin, yaitu Gus Ali. Jadi jangan khawatir, walaupun saya tidak bisa ngaji, anak-anaknya yang dipondokkan di sini kurikulumnya sama seperti di pondok-pondok pesantren yang lain, gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Baik yang tua maupun yang muda, yang penting yang tidak beristri ya. Kasihan kalau mondok di sini nanti istrinya sing ngeloni sapa ya toh. Kok sing nafkahi sapa, kok aku malah dosa. Pokok sampean sing duduk utawa sampean rondo utawa sampean ora payu-payu jomblo, mondok ning kene gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Makan, tempat tidur, bahkan pakaian semuanya saya siapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih tahu tetangganya, kasih tahu saudaranya, daripada di rumah cuman motoran, cuman jalan-jalan, ya kan? Mending dipondokkan di sini, gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kopi dulu, rokok dulu. Nanti saya kasih hadiah. Saya bawa 20, termasuk tongkat, tasbih dan sebagainya yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Siap. Karena saya mau pulang, saya tak
kita dulu. Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Dengarkan dulu bidadari saya mau tampil, monggo. Panggilan kepada Kang Riki. Sekali lagi panggilan kepada Kang Riki. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuwane. Alamate anak soleh iku babat badane mukmin anut ing syariat kang lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuwane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syafi wa taraji rotal alamin ya uhailal juhdi wal karom. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kaping papat ngamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane. Kaping papat ngamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji rotal alamin ya uhailal juhdi wal karom. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji adfat rotal alamin ya uhailal juhdi
Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, motor suwun bidadari bah dan mantap. Tepuk tangannya dong. Motor suwun. Oke, saniki monggo sareng-sareng ditutup kanthi bacaan alhamdulillah. Setelah niki monggo sareng-sareng terus ngobrol santai tapi mboten damel mic lingkungan mboten seketos, yang penting ngobrol santai mawon nggih. Monggo kan kita tutup sedayane kanthi waosan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. NKRI Nuswantara Jaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bud, monggo mic-nya dimatikan. Kita semuanya makan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.